Hello everyone, I'm so happy meeting you here again in this video. We are in the even semester or in semester genap sekarang. I hope you will keep learning and I hope you are staying healthy and well while you are staying at home. And I hope you will keep spirit in learning at home. Tetap semangat semua, belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. So today we are going to learn about cause and effect. Objectives. After you learn this material, you are able to understand the difference between cause and effect and using the conjunction in your daily life. The concept. When an event causes another event, both events have a cause and effect relationship. Ketika sebuah kejadian mengakibatkan kejadian yang lain, keduanya itu mempunyai hubungan sebab dan akibat. Jadi hari ini kita itu belajar konsep tentang sebab dan akibat. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Itu yang biasa kita dengar. Jadi penyebabnya adalah api, akibatnya adalah asap. Di slide ini ada gambar kaosnya seorang anak disuntik, efeknya dia menangis. Sehingga kalimatnya akan menjadi because the doctor injected Mike, he was crying. Jadi sebabnya adalah disuntik, akibatnya dia menangis. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa alasan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Oleh karena itu, kita hari ini belajar tentang hubungan sebab dan akibat. Dalam membuat kalimat sebab dan akibat, we have to use conjunction atau kata hubung. Kita harus menggunakan kata hubung dalam membuat kalimat sebab dan akibat. Kata hubung yang menunjukkan sebab adalah because, for, since, as long as, now that, due to, because of. Sedangkan kata hubung yang menunjukkan akibat adalah so, so that, hence, as a result, therefore, consequently, and then. Ya, jadi dalam membuat kalimat hubungan sebab dan akibat, kita harus menggunakan kata-kata penghubung di bawah ini. Now, pay attention to the sentence structure of cause and effect. Ini adalah struktur kalimat dalam sebab dan akibat, dalam membuat hubungan sebab dan akibat. Pay attention to the A part. Perhatikan yang bagian A. Di sini ada conjunction due to, because of, owing to, and thanks to. Keempat ini harus diikuti dengan noun atau kata benda. Apa itu kata benda? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Kemudian yang bagian B, sedangkan untuk kata penghubung yang di luar empat ini, di luar keempat yang di atas tadi, ini hanya sebagai contoh saja ya, because, since, as, for, as a result of, dan yang lain-lain selain empat ini, diikuti dengan subject plus verb atau diikuti dengan kalimat yang panjang, ya. Nah, ini adalah contoh kata benda. Kata benda itu ada banyak sekali. Rain, quarantine, online learning, pandemic, COVID-19, food, drink, assignments, gift, the cat, dan masih banyak lagi. Jadi, sekali lagi, keempat yang pertama tadi harus diikuti dengan noun ini. Ini contoh membuat kalimat dengan menggunakan kata hubung selain keempat yang spesial tadi, ya. Because the doctor injected Mike, he was crying. Karena dokter menyuntik Mike, dia menangis. Nah, di sini hanya because. Jadi because ini harus diikuti dengan kalimat, subjek dan verb. Ya, ini namanya kalimat. Begitu juga dengan penggunaan so. The cat play with the threads, so it got stuck with it. Kucing itu bermain dengan benang, jadi
dia terjebak dalam benang itu. Nah, ini setelah so diikuti dengan kalimat. Ada subjek, ada verb. Kita perhatikan yang keempat spesial yang tadi yang membilang ya, yang because of, due to, dan owing to. Because of, due to, dan owing to harus diikuti dengan noun. Itu perbedaan dengan tadi. Kalau tadi dengan kalimat yang panjang, ada verb, ada subjek, ada verb. Because of, due to, dan owing to hanya diikuti dengan kata benda. Ya, kata benda itu ada banyak. Because of pandemic, I have to stay at home. Karena pandemi, saya harus tinggal di rumah. Pandemi ini adalah kata benda, ya. Tidak ada kalimat di sini. Kalau kalimat itu dia tersusun dari subjek dan verb, sedangkan tidak ada kalimat, hanya ada pandemic. Begitu juga dengan due to. Due to diikuti dengan noun. Due to the online learning, I have to do all the tasks online. Karena pembelajaran online, maka saya harus menyelesaikan tugas saya secara online. Nah, the online learning di sini adalah noun atau kata benda. Owing to the COVID-19 virus, we have to wear mask. Karena virus COVID-19, maka kita harus menggunakan masker. Nah, the COVID-19 virus ini adalah noun. Jadi sekali lagi, ketiga ini harus diikuti dengan noun, bukan diikuti dengan kalimat. Ya. Now, these are some numbers of exercises that I have given to you last week. Ini beberapa nomor dari exercises yang memberikan minggu lalu. Setelah kalian mempelajari struktur kalimat yang tadi, memang kalian kembali membuka hasil yang minggu lalu dan silahkan kalian mereview kembali, ya, dilihat kembali. Karena di dalam exercises itu ada pilihan menggunakan because of, ada pilihan menggunakan due to, ada pilihan menggunakan owing to. I give you the example number 1. Blah 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 the rain. We cannot play football in the schoolyard. Perhatikan ini titik-titik, diikuti dengan apa? Kalau dia diikuti dengan the rain ini kan hanya noun, tidak ada kalimat. Berarti jawabannya adalah because of. Ya. Bisa because of, bisa due to, bisa owing to. Ya. Jadi karena sekali lagi ya, karena titik-titik ini diikuti dengan the rain ini hanya kata benda, tidak ada kalimat di sini. Kalau kalimat dia panjang, ini tuh kalimat. Ini yang kata benda. Berarti pilihannya hanya because of, due to, dan owing to. Number 2, I give you the other example. We couldn't go to school. The bridge connecting our village to the school had collapsed. Kami tidak bisa pergi ke sekolah. Titik-titik. The bridge connecting our village to the school had collapsed. Kalian lihat titik-titik ini, gabaris yang kosong ini, diikuti dengan apa? Ini dia diikuti the bridge connecting our village to the school had collapsed. Diikuti dengan kalimat, ya, kalimat yang begitu panjang. Oleh karena itu, jawabannya adalah because. Ya, jadi itu Mem sudah bahas nomor 1 dan nomor 2, masih ada nomor 3 sampai nomor 10 yang Mem sudah berikan kepada kalian minggu lalu. Tolong dilihat kembali, dibuka kembali, dan dicek kembali setelah kalian mempelajari sentence structure atau struktur kalimat yang tadi. Setelah Well, students, that's all my explanation about our lesson for today. Please check your Google Classroom and see our activity for today. If you have any questions, you can ask me and text me. Thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video.